A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang masih memberi kita nikmat, anugerah, yang mana kita masih dapat predikat sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang mana karena perjuangan mereka, upaya mereka, jerih payah mereka, kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang kemuliaan bulan ini. Pemahaman-pemahaman tentang bagaimana kita atau apa yang harus kita lakukan sebagai tamu Allah. Mungkin hal yang simpel dan hal yang selalu kita ketahui, ketika kita dijamu oleh seseorang, ketika kita datang kepada sebuah jamuan, pasti saat kita sampai di sana, kita akan merasakan atau menikmati jamuan tersebut. Dan setelah keluar dari jamuan tersebut, kita akan keluar sebagai orang yang telah merasakan dan mendapatkan sebuah jamuan yang telah diberikan oleh tuan rumah dari undangan sebuah jamuan tersebut. Kita kali ini berada dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yang dimana ayat yang mungkin kita hafal semua tentang bulan Ramadan, ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sudah kita hafal, bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan dan memberitakan salah satu atau tujuan utama kita diwajibkan untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, adalah mencapai ketakwaan, adalah mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mungkin hal yang mungkin jelas atau hal paling mudah untuk kita memahami ketakwaan adalah bagaimana ketika kita hanya menjalankan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan atau menjauhkan diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kurung, kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk menggapai tujuan tersebut, dalam bulan Ramadan ini ada hal-hal yang diharuskan, hal-hal yang diwajibkan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya. Ibadah yang paling umum adalah ibadah puasa, yang kita kenal sebagai ibadah yang kita harus menahan haus, menahan lapar dari waktu subuh hingga waktu berbuka puasa di waktu maghrib. Mungkin kebanyakan orang atau kebanyakan kita hanya menjalani ibadah puasa ini dengan menahan lapar dan menahan haus. Tapi terkadang kita lupa untuk memperhatikan hal-hal yang lain di dalamnya. Padahal kalau kita ingin membuka riwayat-riwayat dari literatur Ahlul Bait, atau mungkin paling mudah ketika kita membuka di kitab Mafatihul Jinan dalam bab keutamaan bulan puasa sebelum masuk pada bab amalan-amalan bulan puasa, di situ dirangkum riwayat-riwayat yang menjelaskan dengan detail apa saja yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum dan haus, namun kita juga untuk menghindari berbohong, menghindari namimah, menghindari riba, menghindari adu domba, menghindari rasa hasud, dan lain sebagainya. Namun, kenapa hal-hal yang lain itu seakan-akan tidak tergemakan? Yang digemakan baik mungkin ketika kita melihat masalah bulan Ramadan ini di stasiun TV, di internet, atau apa yang paling sering digemakan adalah bagaimana kita menahan lapar dan menahan haus. Namun hal-hal ini seakan sedikit atau jarang orang-orang memperhatikannya. Karena jelas bahwa hal-hal yang telah disebutkan seperti dilarang untuk kita menahan diri untuk berbohong, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita,
dan seluruh anggota tubuh kita adalah hal-hal yang diwajibkan setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan Ramadan ini Allah menambahkan sebuah tugas, menambahkan sebuah perintah yang dimana kita diperintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang biasa rutin kita lakukan. Kita menahan diri dari rutinitas yang biasa kita lakukan, yaitu kita menahan haus dan lapar. Oleh karenanya hal ini mungkin lebih menggema daripada hal-hal yang lain. Karena apa? Hal ini adalah hal yang sangat biasa dan bahkan menjadi rutinitas setiap manusia di setiap harinya. Namun pada bulan Ramadan ini Allah SWT meminta manusia untuk menahan haus, untuk tidak makan, untuk tidak minum juga, mulai dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Tentu di situ ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya mungkin ketika kita ingin mengkaji bahwa untuk mencapai ketakwaan butuh yang namanya kita melatih diri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menginginkan kita untuk meninggalkan atau untuk menahan diri dari hal-hal yang biasa kita lakukan, dari rutinitas kita, rutinitas sehari-hari setiap manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melatih atau menginginkan kita untuk menjauhi hal tersebut? Agar kita memiliki kemampuan. Siapa tahu kita mungkin adalah orang-orang yang terkendala dengan sebuah kegiatan-kegiatan negatif karena sudah menjadi kebiasaan, karena sudah menjadi rutinitas. Nah, di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kita untuk kita menahan diri dari rutinitas kita yang pasti kita lakukan, yang pasti kita butuhkan. Seandainya kita tidak bertahan dengan hal-hal ini, mungkin kesehatan kita bisa kacau. Namun Allah SWT pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, menginginkan kita untuk melatih diri kita menjauhi atau menahan diri dari kebiasaan yang biasa kita lakukan. Tentu hal itu ketika kita benar-benar menjalaninya, ketika kita benar-benar menghayati dan merasakan serta meresapi hal-hal yang kita tahan itu, seperti halnya menahan haus dan menahan lapar, karena hal itu adalah rutinitas kita, pasti itu akan membuat diri kita memiliki karakter yang baru, memiliki kekuatan yang baru. Bukan kekuatan sembarangan, tapi kekuatan untuk kita bisa menahan diri kita dari hal-hal yang biasa kita lakukan, yang rutin kita lakukan, yang selalu kita lakukan. Oleh karenanya, tujuan untuk menjadi seseorang yang bertakwa, pasti harus ada hal-hal yang kita lalui. Mungkin kita karena kecerobohan kita telah terbiasa atau bahkan rutin untuk melakukan sebuah maksiat. Mungkin kita telah menjadi rutinitas kita untuk selalu mengejek orang, selalu menghina orang, atau bangga terhadap diri kita sendiri, sombong, dan lain hal sebagainya. Mungkin itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang perlu kita rubah. Dan tentu kita perlu kekuatan, perlu sebuah kekuatan agar kita mampu mengendalikan diri kita, bahkan dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Nah, dengan kita menghayati, dengan kita bersungguh-sungguh menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, maka insya Allah kita semua memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri kita secara penuh, mengendalikan diri kita secara keseluruhan. Dan ketika kita bisa mengendalikan seluruh diri kita, seluruh jiwa raga kita, maka kita akan mudah untuk bisa menjadi seseorang yang taat kepada Allah, untuk menjadi seseorang yang bisa mengendalikan untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan bisa memotivasi diri kita sendiri untuk menjalankan hal-hal yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya dan mencurahkan anugerahnya kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini, karena kita adalah sebagai tamu-tamunya, dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan keluar dari bulan Ramadan ini menjadi insan yang fitri kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.